Yang ketiga kemarin kita sudah bahas jawazul istirqa, boleh untuk minta ruqyah. Minta ruqyah ini tapi memang yang ruqyah yang syar'iyah, dibacakan doa-doa, ayat-ayat. Tahapannya jangan langsung minta diruqyah, tapi sebaiknya kita meruqyah diri kita sendiri. Kalau belum ada perubahan, baru panggil ustadz yang terbiasa meruqyah. Saya ulangi, panggil ustadz yang terbiasa meruqyah, karena tidak semua ustadz itu bisa meruqyah. Kan masa ustadz apal, nggak hafal ayat kursi, yo hafal, tapi kan penekanannya di mana itu kalau orang yang biasa meruqyah ngerti. Dan dia memang secara ruh lebih kuat. Karena orang ruqyah ini biasanya ruhnya kuat, sholat malamnya jarang tertinggal. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ngisi taklim, Pak, ya kayak gini lah. Ada dalam riwayat seorang jamaah, wahai Imam, ini saudara kami kena gangguan jin ini, tolong diruqyah. Saya belum selesai kajiannya. Tuh, sendal saya yang warna coklat, bawa aja. Bilang, kata Imam Ahmad, ini sendal beliau ya. Kata Imam Ahmad, kamu keluar. Kalau enggak tak gebuk pakai sendalnya Imam Ahmad bin Hambal. Ujinya langsung keluar, Pak, lari pontang-panting mendengar ini sendalnya Imam Ahmad. Coba kalau sendal antum, enggak ngaruh lah yau. Karena ketakwaan kita yang biasa, standar subuh yo kesiangan, zuhur yo kelambat, asar ketiduran, maghrib masih di jalan, isya tanggung lagi semifinal. Kan gitu-gitu aja kita ini. Kata jinnya enggak ngaruh, suruh orangnya ke sini malah tak ajari baca kursi yang benar. Saya ini pernah diceritaki murid saya, ustadz saya ini pernah baca ini, tapi maaf ya, tidak saya sebutkan orangnya. Ustadz saya ini pernah meruqyah seorang ahwat dan dia hafid, bukan hafid 30 juz, tapi dia hafal sekian juz. Saya membaca ayat kursi, lah kok dikritik sama jinnya itu makhraj hurufnya salah. Bukan seperti itu, tapi lidahnya agak ditembokkan ke atas, kemudian dibelokkan ke kiri. Langsung down saya Ustaz. Dia mengatakan enggak ngaruh. Dia nanya, gimana Ustaz? Lanjutkan saja, sebenarnya dia sakit, tapi memang sengaja membuat antum down. Tajwidnya keren. Ya, sementara dia imamnya sebatas sah, bukan indah. Kan ada siapa orang itu yang bacaannya sebatas sah. Qul ya ayyuhal kafirun sah, qul ahad sah, tapi tidak indah. Jadi kalau imam itu cari yang suaranya indah. Maka saya suka di beberapa masjid itu ya meminta Ustadz A, Ustadz B yang suaranya bagus, hafal sekian puluh juz menjadi imam. Karena itu menjadikan nikmat ketika sholat. Jangan imam mudah ditebak, waladhdallin amin, pasti al-qari'ah. Kalau enggak watini. Watini wazaitun, yes. Waladhdallin amin, kalau enggak anas kulhu. Qul a'udzu birabbin nas, yes. Batal sholat itu orang. Karena gampang didetek, itu aja. Juz 30 itu pun bagian awal. Kulhu bersaudara tambah keponakannya, sudah itu saja. Sulit dideteksi, mudah dideteksi. Ya meskipun sah. Lawang bapak cuma ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin sudah sah. Tapi sebaiknya ditambah baca minimal 1 ayat. Baik, jadi boleh untuk ruqyah. Awalnya adalah caranya ya, mungkin antum ambil air ya, nanti doanya di sini ada yang beberapa riwayat yang bisa kita pilih. Jadi ambil air, bacakan surat Al-Fatihah. Satu surat yang dibaca dan itu paling menyiksa iblis itu surat Al-Fatihah, Pak, karena dia berisi kalimat tauhid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta petunjuk. Makanya kita tidak boleh mencerca orang yang selesai sholat, biasanya mereka mengaturkan Al-Fatihah. Ya tidak boleh, karena memang itu berisi zikir dan
doa. Alhamdulillahirabbil alamin, zikir. Ar-Rahmanir Rahim, berupa zikir. Maliki yaumiddin, zikir. Baru nanti yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah doa. Ihdinas siratal mustaqim, sudah doa. Makanya kalau itu pertama baca Al-Fatihah. Yang kedua dibacakan surat 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Ayat pertama sampai ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim, dan seterusnya. Yang ketiga bacakan ayat kursi 255 kalau bisa, dan antum hafal atau boleh melihat 2 ayat setelahnya, la ikraha fiddin, dan ayat berikutnya. Berikutnya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila, sampai selesai. Kemudian kulhu, falak, anas masing-masing 3 kali, dan tiupkan di air, diminumkan dan diusapkan di bagian tengkuk, sisakan pagi sore, pagi sore. Ada orang yang minta kepada saya, Ustaz, saya ini kebal, kalau setiap kali takbir Allahu Akbar, di sini saya itu nyesek, Ustaz. Ya, suara saya kayak ketekik langsung hilang. Kenapa kebal, Mas? Karena dulu saya ketika jualan sering dipalak itu, dimintai duit, ditekek. Jadi saya karena sudah tekek, saya kebal. Baca itu, dan alhamdulillah 13 atau 12 hari kemudian dia tidak kebal lagi. Sambil saya ngomong, ada mesti larangannya, ada Ustaz, apa? A, B, C. Langgar semua A, B, C itu biar cepat hilang pengaruhnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita ruqyah mandiri kok tidak juga, maka tidak apa-apa, datang ke Ustaz, boleh saya diruqyah, boleh minta Ustaz saya diruqyah. Kenapa? Saya kalau tidur itu sering mimpi yang aneh. Sering kalau tidur seperti orang yang terpleset ya, kaget. Sering tindihan atau kelindihan itu ya. Jadi kayak dengan orang hitam tapi nggak bisa. Nah, sering banget. Saya sering ketemu orang-orang yang meninggal. Saya sering ketika mimpi hadir di kuburan, melihat perkara yang aneh, orang hitam sekali, pendek sekali, pesek sekali, putih sekali, tinggi sekali, besar sekali, pokoknya sekali. Tolong Ustaz saya diruqyah. Ya, silakan wudu. Nanti besok Ustaznya memberikan tausiah dulu untuk mengikhlaskan agar pengaruh keburukan dalam diri kita itu bisa dihilangkan atas izin Allah. Jadi ruqyah itu harus niatan orangnya, bukan dipaksa. Anak kita ini makannya banyak, ruqyah, ya makannya enak terus. Coba kalau tempe bakar pasti nggak makan. Dia makannya banyak tapi gemuk, ya memang dia seperti itu. Atau dia makannya banyak nggak gemuk-gemuk, tapi dia mainannya main bola, badminton, ya berarti lari ke tenaga. Tidak apa-apa, jangan buru-buru diruqyah. Ustaz bisa ruqyah dompet saya, kenapa? Karena sering kosong. Wah, gitu tidak bisa juga. Atau tolong Ustaz kartu ATM saya diruqyah karena selalu minta maaf saldonya tidak cukup gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi boleh ruqyah, boleh. Hanya saja hindari ruqyah yang menjurus kepada syirkiyah. Ya. Ruqyah yang menjurus kepada perkara syirik. Nah, orang kok bisa, dan begitu kita datang, kamu pasti butuh hajah, minta dijelaskan dagangannya. Hebat dukun ini. Padahal dia sudah di WA temannya kepada dia, biar nanti bagi hasil. Kamu pasti mau kesini, kan ada keretakan rumah tangga kan? Hebat bapak ini. Padahal temannya yang dia cerita sudah WA bapak ustadz, bapak dukun tadi.
Sudah, jangan mudah tertipu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, tahrimu tamaim wal azaim. Haramnya menggantungkan jimat dan jambi di leher kita. Ana pribadi sedang mengkaji ini karena ada beberapa kutub yang sedang saya kolaborasikan untuk memahami makna tamaim ini. Tapi saya bacakan di sini saja. Nanti kesimpulannya kita akan bahas khusus masalah menggantungkan jimat ya. Kan banyak tuh orang-orang yang punya bayi, kemudian bekas tali pusarnya itu dibuat gantungan kalung atau di tangan ya Pak ya, atau di perut. Nah, apakah itu termasuk tamaim? Itu sedang saya kaji. Tapi kalau di kitab ini itu termasuk tamimah, termasuk jimat di kitab ini. Tapi kan kita tidak bisa hanya berpacu pada satu riwayat kemudian pokoknya haram, enggak. Kita harus adil untuk menundukkan yang lain, dan itu sedang saya kaji. Ya. Tapi saya bacakan di sini dulu. Dan ini bukan kesimpulan, tapi ini pembahasan awal. Nanti setelah saya sudah bisa mengumpulkan beberapa kutub dan mengambil, saya akan buat kajian khusus masalah ini. Yuharrimu taqliqu tamaim wal isti'malu azaim. Ya, haram hukumnya menggantungkan jimat atau memakai jimat. Fala yajuzu lil muslimi ay yu'alliqa tamimatan. Ya, karena itu perkara yang dilarang bagi seorang muslim. Yu'alliqa itu menggantungkan di leher, di perut, di tangan, di kaki jimat-jimat yang dia yakini. Jadi kalau mau pergi, nih dibawa kain putih ini, kalau nggak pakai ini nanti kamu dapat musibah. Kalau seperti ini, jelas ini kesyirikan. Yang masih saya bahas adalah kalau kalimatnya seperti ini pakai kalung. Saya ulangi, ini pakai kalung, isinya tulisan ayat kursi. Kita berdoa dengan ini, Allah menghindarkan kita dari bahaya. Ini masih saya kaji. Jadi ini prematur kalau saya katakan haram ya, prematur. Tapi kalau yang dimatakan kalau kamu nggak pakai ini akan dapat musibah, jelas dia bersandar kepada Allah. Dia syirik. Tapi apakah pelakunya musyrik? Dilihat. Kalau dia orang alim, nah betul. Tapi kalau dia orang awam hanya ikut-ikut saja, nggak bisa kita hukumi. Maka saya katakan kita harus adil menghukumi sesuatu. Sama tadi di posan Facebook saya sebelum saya berangkatkan, saya post di situ muqtadul hal. Dalam usul fikih ada istilah muqtadul hal. Semuanya itu ada waktunya. Kita tidak bisa hanya satu hadis kemudian kemudian haram. Tidak bisa. Kita harus lihat asbabul wurud hadis itu. Hadis penguatnya. Apakah dia termasuk hadis yang dimansuh hukumnya? Apakah ada ilah hukmi yang harus kita kaji terkait itu? Sama seperti hadis, kalau kita baca hadis ini toh, kemudian setelah itu pukul rata, ini fatal. Apa Pak contohnya? Hadis yang menyebutkan la'anahullahu mutazawwiratul qabri. Allah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Dengan ini buat poster pakai desain yang bagus. Orang wanita yang ziarah kubur terlaknat, tulisannya kayak pakai merah kayak mak lampir itu lagi. Oh ini bahaya ya. Padahal ada hadis yang lain. Bapak tahu hadis yang menyebutkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat seterusnya. Itu perawinya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau mendengar itu ketika ngintili itu ngikuti dari belakang Rasulullah sepertiga malam berziarah ke makam Baqi. Makanya ziarah kubur paling baik itu 3:30 pagi sendirian. Wah, tak jamin gak berani.
Apalagi kuburannya gelap petang, sudah gemeter lembut bahkan gemeter kasar, pingsan di tempat. Maka saya tanya, Ustaz, kapan ziarah kubur terbaik ya Ustaz? Ya semuanya baik ya, karena hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakul akhirat. Tapi kalau antum mau memahami hadis, pokoknya sunnah Ustaz, sesuai sunnah betul jam 2:30 atau jam 3. Waduh Ustaz, katanya minta sesuai sunnah. Jadi seperti itu. Itu kan awalnya ketika Rasulullah jatahnya tidur dengan Aisyah. Hadis ini masyhur ya, dari Imam Muslim. Selesai sholat, Rasul ini kok keluar dari kamar. Kata Aisyah, jangan-jangan ke tempat istri yang lain ini. Diikuti dari belakang, ternyata ke makam Baqi. Menjelang sahur itu ya, kalau kita ya 3:30 deh, jam 4 ya. Kemudian Rasulullah berdoa itu. Jadi hadis ini asbab wurudnya karena cemburu. Hadis ini asbab wurudnya itu Aisyah ikut ke makam Baqi. Kalau memang wanita itu diharamkan mutlak berziarah kubur, Rasulullah itu pasti besoknya ngomong, kamu kok ikut ke kuburan, terlaknat kamu, gitu kan. Tapi ternyata tidak. Disinilah kemudian saya memilih pendapat wanita ziarah kubur boleh, dengan catatan tidak latim, tidak memukul-mukul wajah, tidak nangis gurung-gurung plus sambil push up, tidak kemudian ya meronta-ronta karena melihat kuburan suami atau bapaknya. Hukumnya boleh, tapi kalau melakukan itu sebaiknya dihindari. Ini berlaku juga bagi wanita yang mengiringi jenazah. Meskipun kalau memang saya mohon maaf Ustaz tidak bisa mengikuti suami saya dikubur, kenapa? Takut nanti A, B dan C, ya sudah berarti di rumah saja. Jadi hukum itu jangan pokoknya terlaknat. Ini prematur, tidak boleh Pak. Jadi meskipun kita jago desain, itu jangan asal-asal ngutip hadis langsung. Ini fatal sekali ini, gitu ya. Disimpulkan sendiri ya, searching ke Google hadis larangan ziarah kubur langsung. Tidak kita kaji secara bagaimana asbabul wurud hadis. Rasulullah dulu melarang ziarah kubur karena imannya sedang lemah. Ketika kuat fazuruha, tidak apa-apa ziarah. Itu namanya harus tahu pendalilan atau istidlal dalam satu hukum. Tidak mudah Pak belajar fikih, tidak mudah. Makanya saya ngomong untuk 5 tahun pertama bagi kita para tulab itu taslim dengan pendapat Ustadz apa? Tidak boleh, selesai. Jangan pakai cangkem elek. Mana dalilnya? Cangkem elek itu Pak, jangan. Karena seakan-akan kita mengatakan Ustadz itu berkata berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan ilmu. Kenapa butuh dalil? Saya takut Ustadz beramal tidak sesuai ilmu. Memang Ustadznya juga nggak takut. Jangan. Nah nanti 5 tahun berikutnya berarti masuk tahun ke-6 sampai ke-10 baru nanti Ustadznya menjelaskan. Saya milih pendapat A, ini pendapat mazhab A. Nah masuk 5 tahun berikutnya baru nanti Ustadznya menjelentrehkan, menjabarkan hadisnya. Baru masuk tahun ke-16 sampai ke-20 Ustadznya menjelaskan kenapa saya milih ini, karena hadisnya A, usulnya ini, kiasnya ini, ilalnya ini. Baru. Jadi lama belajar itu. Ojo pinginnya menjadi mufti online instan, baru 2 hari besoknya sudah pintar bid'ahkan. Ini belajar di mana? Assalamualaikum. Maaf, antum kajian di mana? PK pemula. Maaf, saya nggak bisa memberi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ngajinya? Di sana. Wah, semoga kita istiqomah. Kalau di situ, wah maaf, semoga kamu mendapatkan hidayah. Apa-apaan ngaji kayak gini? Tidak boleh. Sudah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita ngaji sunnah tidak mau menjawab orang yang ngaji wajib. Nanti ada sunnah muakkadah, ada makruh tahrim, makruh tanzih, ada istihbab. Banyak banget majelis-majelisnya. Ada bubur sunnah, bubur wajib, kan? Gorengan sunnah, gorengan wajib, banyak amat.
Masjid sunnah, masjid wajib, ada masjid makruh, masjid haram, masjid diror ya. Masalah, gak usah mempron-pron kayak gitu. Kita semua saudara. Ya, selama subuhnya masih 2 rakaat, kita saudara. Adapun masalah kunut atau tidak, itu ikhtilaf ulama. Selesai. Kalau antum biasa tidak kunut, berimam dengan yang kunut, angkat tangan. Maksudnya ikut mengaminkan. Pun sebaliknya kita menganggap kunut itu sunnah, tapi kita bermakmum dengan orang mazhab Abu Hanifah, tidak perlu kunut, ya tidak perlu sujud sahwi. Gitu loh, enak fikih. Kenapa fikih itu banyak iskal, banyak problem? Karena kita kadang belajarnya tidak selesai. Ya, jadi menggantungkan itu, kalau dia mengatakan dengan menggantung ini ya kamu akan sukses, kamu akan bahagia, kamu akan selamat, baru itu kesyirikan. Tapi apakah orangnya musyrik? Belum tentu. Mana hadisnya tentang larangan menggantungkan tamimah? Rasulullah bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 156. Man allaqa tamimatan, siapa saja yang menggantungkan tamimah. Ya, tamimah ya. Tamimah itu bisa kita artikan jimat lah. Faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya, jadi hendaknya kita hati-hati. Ya, hati-hati dalam menghukumi sesuatu ya, karena itu bisa jadi dalam perkara khilafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan bulan berikutnya, di bulan depan, di pekan kedua, masih lanjutan ahkamul janaiz. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.